Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Herawati dari kelas 4B NIM 19000005060 dari Prodi PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil praktikum saya tentang materi pembelajaran IPA di SD yang bertemakan atau bertopik tentang zat dan kalor. Tanggal pelaksanaan yang dilakukan dalam praktikum ini tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum kali ini. Yang pertama adalah alat dan bahan untuk percobaan 1, yaitu mengangkat es batu dengan tusuk gigi. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama yaitu pecahan es batu, yang kedua bejana gelas atau plastik tak berwarna, yang ketiga garam dapur, yang keempat tusuk gigi, dan yang kelima air. Dan untuk percobaan 2, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk gelas plastik tahan api, yang pertama yaitu gelas plastik bekas air mineral, yang kedua lilin, yang ketiga korek api, dan yang terakhir air. Adapun dari percobaan dan alat bahan yang kita butuhkan terdapat hasil pengamatan seperti di bawah ini. Untuk percobaan yang pertama, kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti bejana gelas ataupun plastik, es batu, garam, dan tusuk gigi. Seperti ini ya gambarnya bisa kita lihat. Dalam kegiatan pertama, kita menyiapkan alat dan bahan seperti yang dibutuhkan di gambar di samping. Kemudian masukkan es batu ke dalam bejana gelas atau plastik, lalu isi dengan air. Bisa kita lihat seperti ini gambarnya. Kemudian kegiatan kedua yaitu menaruh tusuk gigi di atas es batu, lalu ditaburi dengan garam. Seperti ini, kita taruh di permukaannya. Setelah es batu dimasukkan ke dalam bejana atau gelas plastik dan dicampuri dengan air, maka es batu akan mengapung. Setelah mengapung, taruh tusuk gigi di atas permukaan es batu yang mengapung tadi. Kemudian taburi garam dan diamkan selama 30 detik hingga 1 menit. Setelah itu angkat es batu dengan pelan-pelan. Dan apa yang terjadi? Es batu akan menempel pada tusuk gigi seperti gambar di bawah ini. Kita lihat gambarnya. Permukaan es batu memiliki sebuah selaput atau lapisan yang amat tipis. Lapisan ini akan mencair bila ditaburi garam. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya lapisan garam dan air. Pada umumnya titik beku air garam lebih rendah daripada titik beku air biasa. Dalam proses ini, garam bekerja untuk menurunkan suhu dingin es. Ketika garam ditaburkan di atas permukaan tusuk gigi dan es, maka es akan mencair dan kemudian garam akan larut di dalam es. Suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi tersebut lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram, yang telah diserap tusuk gigi sebelumnya. Semakin banyak garam yang ditaburkan di es, maka semakin cepat proses penempelan es ke tusuk gigi. Jadi, air yang berada pada tusuk gigi akan membeku dan menempel pada es batu. Setelah dilakukan eksperimen tersebut, didapatkan hasil bahwa menaburkan garam pada es batu dalam wadah air dingin lebih cepat membeku dibandingkan menaburi garam pada es batu yang berada di luar wadah. Kemudian untuk percobaan kedua, didapatkan hasil seperti di bawah ini. Kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Bisa kita lihat alat dan bahan seperti ini, ada lilin, ada korek, dan juga air mineral dan gelas plastik. Lalu yang kedua yaitu kegiatan menyalakan lilin dan mengisi air kepada gelas plastik yang telah kita siapkan. Yang ketiga yaitu memanaskan gelas bekas air mineral yang berisi air tersebut di atas lilin. Gambarnya seperti ini, kita panaskan. Air yang berada pada gelas plastik diangkat dan didiamkan selama beberapa menit di atas lilin yang sudah menyala seperti gambar di bawah ini, di samping ini. Akan terlihat setelah lama kita panaskan seperti ini. Lalu yang keempat yaitu proses mendidih air pada gelas plastik yang telah dipanaskan. Dapat disimpulkan bahwa konsep yang digunakan yaitu kalor. Pada saat kita memanaskan langsung gelas berisi air mineral,
seperti halnya kita memasak dengan panci, maka kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun bukannya gelas yang meleleh karena panas, namun dalam kasus ini gelas plastik kosong, panas yang diberikan akan langsung melelehkannya jika suhunya melebihi ambang titik leleh plastik. Dihantarkan ke air secara skematis, alur penghantaran panas dapat dilihat pada kalor yang dihantarkan oleh permukaan gelas ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Waktu untuk memanaskan sampai suhu mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh, sehingga gelas akan lebih bertahan lama tidak meleleh sampai dengan air mendidih. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Untuk percobaan yang pertama, yang es batu kita masukkan ke dalam air dan mengapung, kemudian kita taruh tusuk gigi dan diamkan selama beberapa detik di atas permukaan es lalu kita taburi garam. Apa yang terjadi? Yaitu tusuk gigi bisa mengangkat es batu. Mengapa demikian? Karena dalam proses ini garam bekerja untuk menurunkan suhu dingin es. Ketika garam ditaburkan di atas permukaan tusuk gigi dan es, maka es akan mencair dan kemudian garam akan larut ke dalam air. Suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi tersebut akan lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram, yang telah diserap oleh tusuk gigi sebelumnya. Semakin banyak garam yang kita taburkan, maka semakin cepat proses penempelan es ke dalam tusuk gigi. Setelah kita lakukan eksperimen tersebut dapat disimpulkan atau mendapatkan hasil bahwa menaburkan garam pada es batu dalam wadah yang dingin akan lebih cepat membeku dibandingkan menaburi garam pada es batu yang berada di luar wadah. Lalu, analisis dan pembahasan untuk percobaan yang kedua yaitu memanaskan air yang berada pada gelas plastik bekas air mineral yang kita panggang di atas lilin yang menyala. Memanaskan air bisa dilakukan menggunakan alat apa saja, seperti besi atau seng, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas yang baik atau konduktor. Sekilas mungkin banyak beranggapan bahwa gelas plastik tersebut akan terbakar, namun pada teori ini gelas tersebut tidak terbakar sedikit pun. Hal tersebut dikarenakan kalor mengalir dari sumber yang melintasi panas. Karena panas tersebut, maka dihantarkan ke air, kalor ini akan dialirkan secara skematis. Lalu penghantaran panas kalor dihantarkan oleh permukaan gelas air. Untuk memasukkan dan memanaskan suhu mampu melelehkan gelas plastik lebih tahan lama dan tidak meleleh. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa garam bekerja untuk menurunkan suhu dingin pada sebuah es. Ketika garam ditaburkan, maka es akan mencair dan kemudian garam akan larut ke dalam es. Suhu air garam yang mengelilingi tusuk gigi tersebut lebih rendah daripada suhu air yang tidak bergaram yang telah diserap oleh tusuk gigi sebelumnya. Semakin banyak garam yang kita taburkan di es, maka semakin cepat proses penempelan es ke tusuk gigi. Kemudian, memanaskan air bisa saja dilakukan menggunakan berbagai alat yang terbuat dari besi, seng, atau yang lainnya. Atau bahan yang baik menghantarkan panas atau sebagai konduktor yang baik, seperti panci, wajan, dan lain sebagainya. Namun, selain itu, memanaskan air juga bisa menggunakan gelas plastik yang diisikan air. Dan ternyata gelas plastik tersebut tidak akan meleleh karena kalor jenis air yang terdapat pada gelas tersebut tinggi. Sekian hasil presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.